kasih buat kesempatan yang Kau berikan pada kami untuk kami bisa menyiapkan hati kami bersekutu bersama-sama di dalam Engkau Bapa. Terima kasih ya Bapa, oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, Kau yang sudah mengampuni setiap dosa-dosa kami. Bahkan kami dilayakkan ya Bapa, kami disucikan, kami dikuduskan untuk kami menghadap hadirat-Mu yang kudus, hadirat-Mu yang penuh dengan kemuliaan Bapa. Izinkan kami ya Bapa, untuk kami bisa menikmati nikmatnya bersekutu bersama dengan Engkau Bapa. Dan biarlah Engkau menikmati ya Bapa segala puji-pujian Bapa. Ibadah kami hari ini biarlah semuanya boleh berkenan di hati Engkau Bapa, semuanya boleh menyenangkan hati Engkau Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan semuanya dalam pimpinan-Mu ya Roh Kudus. Kami butuh Engkau, kami butuh pimpinan-Mu Bapa. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, haleluya, kami bersyukur Bapa, terima kasih. Sungguh satu anugerah yang terindah bagi kami. Gak ada satu pun yang seperti Kau Tuhan. Kasih-Mu tiada berhenti, hati-Mu tak tersengat.
mau menyatakan betapa baiknya Engkau. Kami mau mengucap syukur Bapa buat segala kemurahan-Mu yang kami nikmati sampai detik ini Bapa. Terima kasih ya Bapa, Engkau baik, Engkau luar biasa Bapa. Engkau hebat, Engkau yang terbesar, Engkau yang termulia. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagi Engkau Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami mau menikmati indahnya persekutuan hari ini dengan Engkau Bapa bersama-sama di tempat ini ya Bapa. Biarlah semuanya boleh menyenangkan hati-Mu, boleh berkenan di hati-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap bersorak-sorai, kami siap memberikan yang terbaik untuk Engkau. Amin. Shalom. Shalom. Kurang semangat ya, yang lebih semangat lagi boleh. Shalom. Shalom. Haleluya. Tuhan itu baik, amin. Kita mau masuki hadirat Tuhan. Ya, kita mau menikmati anggur baru yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Haleluya. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami berikan nyanyian yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Haleluya. Ku masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian baru, membawa hormat, ucapan syukur bagi Raja-Ku, memuji, menyembah, berdoa, menari, melompat bagi Tuhan. Anggur baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera sukacita ku dapatkan, Bapa Engkaulah sumber segalanya. Di sini katakan bahwa anggur baru dicurahkan, terus kita mendapatkan sukacita. Saya tanya dulu deh, ada sukacita? Amin. Amin. Mau lebih lagi sukacitanya? Amin. Amin. Saya undang bangkit berdiri. Saya ajarin satu resep ya, untuk kita bisa menikmatin sukacita lebih lagi. Ini jemaat yang lama pasti sudah tahu ya. Kita mau ajarin yang baru-baru yang belum tahu. Saat saya mengatakan sukacita, tangannya langsung diangkat. Langsung katakan yes gitu ya. Coba sih tes. Sukacita, yes. Lalu kita mau tangkap. Kita tangkap bunyinya hap gitu ya. Kalau saya bilang coba sih tangkap hap. Nah, lalu kita mau tarik nih kan di atas nih. Kita tarik ke bawah. Shoot. Gimana tarik? Masukkan dalam hati. Plung. Kalau mau yang banyak nggak apa-apa, plung 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 gitu ya. Lalu kita mau bagikan sama yang lainnya. Kita mau cerot 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 ya. Bisa? Ayo kita coba. Sukacita? Yes. Mana suaranya lagi deh? Sukacita? Yes. Tangkap. Hap. Tarik. Shoot. Masukkan dalam hati. Plung 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 plung. Bagikan ke temennya. Cerot 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 cerot. Mana ini belum? Ayo kita ambil lagi sukacita yang lebih banyak lagi ya. Terakhir. Sukacita? Lemes ya. Tangkap. Hap. Tarik. Shoot. Masukkan dalam hati. Bagikan. Cerot 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 cerot. Oke, kita mau nyanyikan lagu ini dan sukacita. Kami masuk ke hadirat-Mu Tuhan dengan penuh sukacita Tuhan. Sukacita yang dari-Mu kami nikmati Tuhan. Haleluya. Kami berikan nyanyian yang terbaik. Masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian baru, membawa hormat, ucapan syukur bagi Raja-Ku, memuji,
Haleluya, karena sukacita kita mau nikmati, kita mau ubah setiap ratap kita menjadi sukacita. Amin, haleluya. Kau Tuhan yang mengubah ratapan kami menjadi tarian. Hanya karena sukacitamu Tuhan, kami bisa menari untuk Kau Tuhan. Haleluya. Katakan sama-sama. Kau ubah ratapku jadi tarian, tarian. Kau bukakan kain sabunku. Kau berikan
Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di sorga. Kami ingin mendengar firman-Mu. Mari Kau berbicara kepada kami Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah akan nama-Mu. Kau mengurapi kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara duduklah. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, ya pernak-pernik Natal sudah banyak saudara ya di mana-mana. Ya, tapi hari ini saya belum khotbah tentang Natal saudara. Saya masih ingin melihat tentang bagian dari yang kita sedang bicarakan saudara, tentang tubuh dosa, tubuh rohani dan tubuh yang mulia saudara. Saya ingin kita lihat kenapa, karena hal ini juga penting buat kita. Tapi hari ini saya beri judul pergumulan orang percaya. Saudara, kita walaupun sudah percaya kepada Yesus, ada pergumulan. Bahkan saudara, pergumulan untuk kita bisa menang hanya bagi orang percaya saudara. Kita diberikan kuasa, kemampuan untuk menang. Kalau orang yang tidak percaya, dalam pergumulan apapun dia pasti tidak akan dapat kemenangan. Tapi kita punya kuasa untuk menang, itu saudara. Sehingga hari ini kita akan lihat Roma pasal yang ke-7, pergumulan yang dilakukan oleh atau dialami oleh Rasul Paulus. Kita baca ayat 15, Roma 7 ayat 15. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu atau tidak mengakui itu ya. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Saudara, kalau begini rasanya susah ya, saudara. Aku ingin berbuat ini, tetapi yang aku perbuat adalah yang lain, saudara. Di dalam diriku ada sesuatu yang membuat aku jadi berbuat seperti ini. Bukankah itu satu pergumulan? Kalau bisa sih, aku berbuat ini, aku ingin berbuat ini, jadinya seperti ini. Tetapi ternyata aku ingin berbuat ini, jadinya lain. Saudara, itu yang seperti itu. Nah, orang berpikir dulu saudara, Roma pasal 7 ini adalah untuk orang yang belum percaya kepada Yesus. Tetapi saudara, setelah saya pikir, tidak. Ini orang udah percaya kepada Yesus. Jadi pada waktu Paulus cerita atau menulis surat ini kepada orang di Roma, dia terang-terangan, dia terbuka, pergumulan batinnya diceritakan, saudara. Dia terbuka. Saudara, jarang orang tulis surat menceritakan pergumulan batinnya. Jarang orang curhat tentang pergumulan batinnya. Di dalam suratan Paulus yang banyak ini, hanya di surat Roma dia menceritakan pergumulan batinnya. Saudara, kalau saudara punya pergumulan di dalam hidup saudara, pergumulan batin saudara, saudara silahkan cerita. Saudara, saya akan mendengar apa yang saudara pergumulkan ini. Jadi saudara, sekali lagi saya katakan, ini pergumulan bagi orang percaya, pergumulan Paulus saudara. Itu yang ada, dia bergumul sampai dia bisa berhasil saudara. Itu yang ada. Nah saudara, jadi ini adalah saudara bagaimana Paulus sebagai orang percaya kepada Yesus menghadapi hal demikian. Dia masuk ke dalam yang namanya medan peperangan saudara. Dia masuk ke dalam medan peperangan saudara, sampai di pasal ke-8 dia mengatakan hidup dalam hukum roh dan menang.
Sudah pergumulan apa yang Paulus alami? Pergumulan batin apakah yang Paulus alami, saudara? Yang terjadi ini bukan pergumulan seperti Yakub di Peniel yang bergumul karena kekhawatiran hidup. Ini bukan pergumulan itu, saudara. Kalau saudara baca dalam kitab Kejadian, kita menemukan pergumulan dari Yakub, saudara. Kejadian pasalnya kita lihat tentang di Peniel itu 37 ya. 32, saudara. Pergumulan 32 kita coba lihat di ayat 24. Kejadian 32 ayat 24. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing, saudara. Ini bergumul. Ini pergumulan ini kalau saudara perhatikan secara fisik, ini pergumulannya banting-bantingan, saudara. Karena terjemahan teks Ibraninya itu mengatakan debu. Jadi keluar debu. Jadi bukan sekedar bergumul, wah begitu. Bukan sekedar pergumulan yang ringan, saudara. Ini pergumulan yang berat dari Yakub sampai banting-bantingan, kira-kira begitu. Ke bawah, sampai ke bawah, jadi sampai ke lantai, saudara. Sehingga debu tanah itu kan dia bergumul di tanah itu, debu tanah itu pada ke atas. Jadi ini pergumulan yang hebat yang dialami oleh Yakub. Tetapi pergumulan ini beda dengan pergumulan yang dialami oleh Rasul Paulus. Ini pergumulan yang hebat, memang hebat, saudara. Tapi mengenai kekhawatiran akan hidup dari Yakub. Yakub itu, saudara, khawatir. Khawatir apa? Khawatir mati. Saudara, ada yang khawatir mati nggak? Saudara, khawatir mati. Lalu ada yang kekhawatiran lagi akan macam-macam, saudara. Itu yang ada. Itu persoalan Yakub itu banyak sekali, saudara. Itu banyak sekali. Dia gak bisa memecahkan persoalan anak, persoalan dengan saudaranya sendiri, masalah dengan saudara sendiri, persoalan dengan mertuanya. Wah, ada banyak sekali, saudara, persoalan. Tapi saudara, dia bergumul. Sampai akhirnya dia bilang, aku menyerah kepadamu, Tuhan. Nah, itu mirip dengan pergumulannya Paulus terakhir, aku menyerah kepadamu, Tuhan. Tapi kalau Paulus menyerah dengan sungguh, kalau Yakub dipukul dulu oleh Tuhan baru menyerah. Saudara, kadang-kadang saudara untuk menyerah Tuhan pukul dulu baru kita mengatakan, ya Tuhan, aku menyerah. Saudara, ini juga bukan pergumulan seperti Daniel. Beda. Daniel juga bergumul. Pasti pergumulannya juga kuat. Pergumulan apa Daniel? Daniel bergumul, saudara, sampai puasa 21 hari dia puasa. Tapi Daniel bukan pergumulan karena nafkah. Bukan pergumulan karena kekhawatiran. Pergumulan karena ingin melihat rencana Tuhan yang panjang bagi bangsa Israel. Dia ingin melihat apa yang Tuhan perlihatkan itu. Ingin, saudara. Apakah saudara pernah mempunyai keinginan seperti itu? Seperti Daniel. Tuhan, aku ingin melihat rencanamu seperti apa, Tuhan. Tuhan, aku ingin mengerti firman-Mu, Tuhan. Tuhan, aku ingin seperti ini. Atau saudara cuma bergumulnya atau punya keinginan dengan penyakit, dengan nafkah, dengan kekhawatiran, dengan semua yang ada di dunia. Tapi Daniel enggak. Tapi dia bergumul sampai 21 hari dan dia menang. Itu yang kita lihat. Ini mirip, tetapi juga tidak dengan pergumulannya Yohanes di Pulau Patmos.
Saudara, kita melihat di Wahyu pasal yang kelima. Di Wahyu pasalnya yang kelima, kalau saudara perhatikan, di Wahyu pasal yang kelima, ayat 4. Wahyu 5 ayat 4. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu atau melihat sebelah dalamnya. Saudara, Yohanes melihat ada gulungan surat. Saudara, surat itu digulung, saudara, tergantung. Yohanes pengen tahu isinya apa ya. Isinya apa. Tapi gak ada yang bisa buka. Siapapun gak bisa, malaikat gak bisa, semua gak bisa buka. Lalu Yohanes dia nangis, dia bergumul dalam doa, dia menangis. Kenapa kok gak ada yang bisa buka? Tuhan buka. Sampai akhirnya Tuhan Yesus sendiri yang buka isinya. Jadi pergumulan tiap orang itu beda-beda. Ada pergumulan orang yang tentang hidupnya, ada yang tentang ini. Itu tergantung dari apa? Tergantung dari pengertian akan firman, tergantung dari imannya. Kalau saudara tiap hari hanya bergumul tentang nafkah hidup, Tuhan berkata, jangan kamu khawatir, burung di udara Tuhan pelihara. Saudara, bunga di padang Tuhan juga hiasi, saudara. Jadi saudara itu, tetapi pergumulan kita adalah bagaimana Tuhan dengan rencana yang Tuhan sudah buat. Saudara, mengapa Paulus ngalamin itu? Saudara, mengapa Paulus seperti itu? Mengatakan demikian. Begini saudara, Paulus itu, Rasul Paulus, diberi oleh Tuhan pemahaman Alkitab yang tinggi sekali dan dalam sekali. Paulus pernah diangkat oleh Tuhan ke sorga tingkat yang ketiga. Sorga itu saudara ada 3 tingkat. Tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Tingkat 3 itu namanya tahta Allah. Saudara, tahta Allah. Kalau saudara bisa naik sampai sorga ke tingkat ketiga, itu sorga yang paling tinggi, paling mulia. Karena duduknya di sampingnya Tuhan Yesus. Saudara, jadi Paulus itu dibawa ke surga tingkat yang ketiga. Tidak ada saudara dalam Alkitab yang menceritakan awal seperti itu. Petrus lihat di gunung kemuliaan Tuhan. Waktu itu Tuhan menampakkan di kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Petrus saja bilang begini, gak usah pulang ya, tinggal di sini aja. Kita dirikan rumah, 3 rumah. 1 rumah untuk Musa, 1 rumah untuk Elia, 1 rumah untuk guru katanya, untuk Tuhan Yesus. Udah gak mau pulang di sini aja. Kalau saudara melihat kemuliaan Allah yang besar, saudara gak mau pulang pasti. Saudara mengatakan, aku mau di sini Tuhan. Aku mau di sini Tuhan. Saudara, ini Paulus lebih lagi naik ke surga tingkat yang ketiga. Sebab itu Paulus bilang gak boleh cerita-cerita. Dan Paulus tidak mau cerita tentang pengalaman itu. Sampai 15 tahun baru cerita. Sebab apa? Terlalu tinggi. Terlalu tinggi. Pemahaman Rasul Paulus tentang Tuhan, tentang firman Tuhan, itu terlalu tinggi, saudara, sangat tinggi. Sampai Petrus, Rasul Petrus bilang, susah, sukar. Apa yang Paulus tulis itu susah dan sukar. Aku gak bisa paham dan Paulus tulis. Karena terlalu dalam, terlalu dalam. Saudara, tulisan-tulisan Rasul Paulus itu sangat dalam, saudara, sangat dalam. Kadang sulit dipahami. Gubernur Romawi namanya Festus, dia bilang gini, Paulus, kamu ini udah gila. Pengertianmu itu terlalu dalam,
terlalu tinggi, sehingga dikatakan kamu itu gila. Sebab apa? Pengertianmu itu terlalu dalam. Jadi Paulus itu dibuka oleh Tuhan pengertian yang sangat dalam, saudara. Itu yang ada. Jadi saudara, Paulus seorang ahli Taurat yang belajar tentang Taurat. Lalu kedua, saudara, Paulus dia mengenal Tuhan, dia belajar dengan Tuhan 3 tahun. Lalu kemudian dia dapat penglihatan dari Tuhan. Pengertian firman-Nya itu, nggak kira-kira, saudara. Sampai Paulus mengatakan apa? Aku ini lahir lebih dulu. Artinya tuh, aku seperti bayi yang belum waktunya lahir, udah lahir. Aku ini bayi prematur, kira-kira begitu. Artinya saudara, Paulus ngerti lebih dulu, padahal waktunya belum sampai. Jadi kira-kira saudara, baru sampai di sini, Paulus sudah sampai di sana. Ngertinya, itu yang Paulus alami. Nah, sekarang saudara, Paulus tuh ingin, kalau bisa, apa yang dia pahami itu, apa yang dia mengerti itu, dia bisa ngejalani. Apa yang dia pahami itu, dia bisa melakukan. Ternyata saudara, susah. Selain karena bukan waktunya, Paulus bilang, badan aku ini belum bisa mengikuti apa yang Tuhan ceritakan kepadaku. Tubuhku ini nggak bisa ngikuti apa yang Tuhan buat itu, tubuhku nggak bisa ngikuti. Ini tubuh yang celaka, tubuh yang nggak bisa. Saudara, sekarang saudara, Paulus itu punya pengertian segini besar sekali. Lalu kemudian tubuh ini, badan ini mau ngikuti, tapi nggak bisa. Saudara, simpelnya pernah nggak saudara lakukan seperti itu? Ngalamin. Misalnya saudara ngerti Alkitab. Saudara ngerti doa itu penting. Saudara ngerti puasa itu perlu. Tetapi badan saudara nggak bisa diajak. Badan ini nggak bisa diajak. Saudara misalnya gini, aku perlu berdoa. Sehari ini misalnya aku mau berdoa 1 jam atau 2 jam aku mau berdoa. Pagi-pagi aku mau bangun pagi. Jam 4 pagi aku mau bangun lalu aku mau berdoa. Waktu saudara udah melek mau berdoa, badan ini gak bisa diajak. Mau dibangunin gak bisa saudara. Aduh kok badan ini gak mau. Lalu saudara tidur lagi. Karena badannya gak mau sudah diajak. Padahal hati saudara kepengen. Tapi badan ini gak bisa diajak. Sehingga saudara mengatakan, tubuh apa ini? Diajak doa gak mau. Tubuh celaka ini, diajak gak mau. Kadang saudara, badan kita lagi gak enak. Terus ini hari Minggu untuk ibadah. Saudara mau datang, tapi badannya gak enak. Udahlah, aku gak ke gereja aja lah. Udah aku gak ke gereja aja. Saudara bilang begitu. Dan saudara mengatakan, kok badannya ini gak mau diajak. Kira-kira gambarannya gitu. Apa yang membuat saudara badan kita itu gak mau nurut? Kenapa badan kita ini gak mau nurut firman Tuhan? Kenapa badan kita itu tidak mau tunduk dan taat sama firman Tuhan? Apa yang menyebabkan badan kita ini? Apakah badan kita ini sakit atau badan kita itu apa? Memang Tuhan Yesus pernah berkata, tubuh ini lemah. Dia mengatakan, jadi seolah mengatakan berjaga-jagalah dan berdoalah. Saudara, supaya kamu jangan kena percobaan. Karena tubuh ini saudara, itu yang ada. Roh berkehendak, tapi tubuh lemah. Saat itu saudara apa? Tuhan itu ngajak Petrus, Yohanes dengan Yakobus berdoa di Taman Getsemani. Ayo kita doa yuk. Kita doa sama-sama. Doanya malam saudara. Doanya malam. Mungkin kira-kira
jam 8 malam sampai mungkin jam 10 atau jam 11 malam, tiba-tiba nanti ada tentara Romawi datang, saudara. Doa jam sekitar itu. Baru doa sebentar, saudara. Belum 1 jam. Haleluya, haleluya, haleluya. Langsung sudah tidur, saudara. Nah, itu Tuhan Yesus datang. Ayo bangun. Ya, tidur. Sembahyang lagi, haleluya. Tidur lagi, saudara. Sampai 3 kali, saudara, Tuhan bangunin. Lalu kemudian Tuhan mengatakan, hati berkehendak, semua mau, tapi badan ini gak bisa diajak. Tubuh ini gak bisa diajak. Itu yang ada. Kenapa? Paulus berkata di sini, saudara, tabiat dosa. Bukan dosa, tabiat dosa. Jadi begini, saudara. Kita ini dulu orang lama, saudara. Nah, kemudian kita percaya Yesus jadi orang baru. Nah, saudara, roh kita udah dibarui semua. Tapi bekas orang lamanya itu ada. Nah, bekas orang lamanya itu, saudara, kadang-kadang muncul. Yang membuat kita bilang, aduh, gak usah lah. Kenapa bekas orang lama atau tabiat dosa, kecenderungan berbuat dosa itu masih ada? Tuhan izinkan ada. Untuk apa? Untuk kita bertanding, untuk kita sendiri yang mengalahkan. Karena Tuhan memberikan kuasa. Sebab itu saudara, kita harus lawan, kita tekan tabiat dosa itu. Itu yang ada. Tetapi apakah Paulus dia bisa menekan tabiat dosa? Bukankah Paulus itu doanya terus menerus? Bukankah Paulus bersukacita senantiasa? Bukankah Paulus itu mengucap syukur dalam segala perkara? Karena saudara bukan itu. Karena pengetahuannya terlalu tinggi. Dia pengen masuk ke dalam pengetahuan yang tinggi itu. Belum waktunya. Jadi tulisan Rasul Paulus yang begitu tinggi itu diberikan buat saudara dengan saya. Supaya saudara bisa masuk lebih tinggi lagi, masuk lebih mulia lagi. Itu yang Paulus berikan. Jadi yang Paulus tulis itu bukan buat dirinya, sebab belum waktunya. Dan juga dengan tabiat-tabiat yang dia ada. Kenapa? Saudara, tubuh ini belum ditebus. Tubuh ini belum ditebus. Kalau tubuh sudah ditebus, saudara, baru bisa. Tetapi saudara, di akhir zaman Tuhan akan membuat apa yang Rasul Paulus tidak alami, saudara dengan saya alami. Apa yang Rasul Paulus tidak bisa, kita bisa. Sebab apa? Roh Kudus akan dicurahkan dengan lebih lagi. Dan firman Allah akan dibukakan oleh Tuhan lebih lagi. Sehingga tubuh kita bisa mengatakan, hei tubuh, berhentilah, taatlah kepada Tuhan. Saudara, itu kira-kira gambarannya. Jadi saudara, Paulus punya kelemahan tubuh yang ada. Seperti itu saudara, kadang-kadang kita juga demikian saudara. Tubuh ini gak bisa diajak nuruti. Saya juga kadang-kadang gitu saudara. Saudara, misalnya saya bilang saya mau berpuasa lama. Kadang-kadang saya jadwalin puasa misalnya 3 hari saudara. Atau kadang-kadang 1 minggu saya jadwalkan berpuasa. Pernah saya memikir gimana kalau sekarang saya puasa lah agak lama saudara. Tapi kadang tubuh ini gak bisa diajak saudara. Sampai akhirnya saya jadi jengkel sendiri. Kenapa kok gak bisa diajak? Kenapa tubuh bisa? Sampai saya bilang, Tuhan, kenapa tubuh ini kok gak bisa diajak? Maunya kita saudara bisa berbuat seperti itu saudara yang ada. Saya ada yang kasih tahu saudara, ada satu orang di Jakarta, dia puasa setahun. Artinya makannya cuma sore aja, setahun saudara puasa.
Saya pikir-pikir dan urapannya begitu penuh. Saya bilang, bisa nggak ya saya puasa? Saudara, 1 bulan aja nggak jalan, saudara. Apalagi 1 tahun, saudara. Sebulannya nggak jalan, saudara. Kalau saudara mau puasa setahun boleh juga, saudara. Setahun. Nah, saudara, itu yang ideal. Nah, itu yang disebut tubuh celaka. Kita baca Roma 7:24. Coba baca Roma 7:24. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Sehingga Paulus mengatakan, aku ini orang celaka. Aku ini orang celaka. Itu pergumulannya Paulus. Saudara, jadi bukan pergumulan yang biasa-biasa, tapi pergumulan bagaimana aku bisa berjalan sesuai dengan pengetahuan yang aku dapat. Kadang saudara, saya ini seorang guru. Guru ini kadang bisa belajar, meneliti. Kadang Tuhan kasih saudara pengertian yang dalam. Saya juga suka merasa sedih. Apa yang saya ngerti saya nggak bisa melakukan. Saudara, saya ngerti saudara. Banyak yang dalam-dalam itu saya paham. Kadang ada perkara-perkara yang tersembunyi Tuhan bukakan. Saya bilang Tuhan itu baik kepada saya. Dia bukakan firman yang dalam-dalam saudara. Banyak orang ngomong apa yang Pak Ishak ajar itu memangnya dalam-dalam. Saya juga sendiri ngerasa. Tapi saya sedih. Waktu saya tahu saya nggak bisa melakukan. Tuhan, ini bagaimana? Ini bagaimana? Sama seperti Paulus kadang-kadang berkata, aku ini celaka. Aku ini tubuhku celaka. Apakah tubuhku itu harus aku siksa? Apakah tubuhku aku harus buat supaya aku bisa melakukannya? Saudara, kadang-kadang demikian. Jadi pengertian yang dalam, yang besar itu saudara, kalau tidak bisa dilakukan, itu tekanan batin. Seolah-olah kamu ngajar tapi kamu tidak melakukannya. Tetapi kenapa tidak melakukannya? Karena tubuh celaka ini. Karena tubuhku ini. Tapi kalau Paulus akhirnya dia mengatakan, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Hidupku bukannya. Saudara, itu yang ada. Nah saudara, pengalaman Paulus itu juga dialami oleh semua orang Kristen. Tetapi pergumulan ini disesuaikan dengan tingkat pemahaman saudara. Kalau yang biasa saudara, pergumulan yang biasa, mungkin tentang penyakit, tentang yang lain saudara, kita bisa datang ke Tuhan dan doa puasa. Kita merendahkan diri di kaki Tuhan. Dan kita bisa melihat apa yang Tuhan buat dengan doa saudara. Tetapi yang Paulus bicarakan di sini, ini bukan masalah itu, tetapi masalah yang lain. Sampai saya berpikir, apa penyebabnya Rasul Paulus sampai berpikir begitu? Apa penyebabnya tubuh ini jadi gak bisa diatur? Ini apa penyebabnya? Sampai saya berkata dalam hati saya, apakah karena Paulus dulu belajar Taurat menurut tafsiran Gamaliel, gurunya, dan kemudian dia berbalik mengenal Yesus, dan tafsiran Gamaliel dengan Yesus berbeda, sehingga gak bisa nyambung. Apakah itu saudara? Lalu saya mengambil satu contoh begini. Ada pemain musik, band di dunia saudara, pemain musik. Dia jago main musiknya saudara, hafal lagu-lagu
saudara, lagu-lagu di dunia macam-macam itu dia hafal. Akhirnya dia bertobat. Dia jadi pemusik gereja. Dia pemusik gereja, saudara. Waktu pemusik gereja, dia main musik, saudara. Waktu dia main musik, baru dia pencet lagu yang pernah dia nyanyikan di dulu, saudara, sebelum dia kenal Yesus muncul. Dia ganggu, tuh kok muncul lagu itu. Baru dia main, saudara, muncul lagu itu, saudara. Kenapa itu muncul? Contoh gambarannya gini. Waktu itu, saudara, saya main keyboard ya. Saya nyanyi, what a friend we have in Jesus. Saya nyanyi ya, saudara. Terus yang di sebelah nyanyi, kulihat ibu pertiwi. Saya bilang, keliru, saya nggak nyanyi kulihat ibu pertiwi kok. Saya nyanyi, Yesus ada sobat setia. Itu nyanyian yang saya nyanyikan. Tapi di sebelah nyanyinya, kulihat ibu pertiwi. Saudara, dia nggak pernah dengar lagu itu yang saya nyanyikan. Dia tahunya itu kulihat ibu pertiwi, saudara. Ya nggak nyambung. Kenapa pikirannya itu? Sekarang kita ini manusia, saudara. Kita kan latar belakangnya beda. Ada pemain musik, ada bekas penjahat, ada segala macam, saudara. Terus kita percaya Yesus, tinggalin semua. Bekasnya masih ada, ternyata belum hilang. Saudara, misalnya sering nonton film, nonton. Nanti waktu saudara berdoa, gambarannya itu muncul. Saudara, ada di sekolah Alkitab, saudara, ada mahasiswa, dia kalau malam itu dia diam-diam keluar main catur, saudara. Kemana-mana main catur, dia main catur, saudara. Saudara, terus paginya bangun harus doa, ngantuk dia. Terus sama pembinanya pembina asrama dibangunkan, terus dia kaget, saudara. Skakman. Saudara, lagi doa sebenarnya semua dia bicara catur, saudara. Saudara, itu bayangan itu ada. Jadi, itu yang namanya itu bekas, saudara. Ini yang kita lihat. Saudara, apakah gangguan itu yang Paulus itu alami? Itu yang membuat saya tanya-tanya. Kalau Petrus, dia bukan ahli Taurat. Tapi Paulus itu ahli Taurat, dia jago. Apakah karena itu? Tapi karena saya pikir, betul Tuhan membereskan semua. Apa karena itu yang membuat dia mengatakan seperti itu? Atau ada hal yang lain? Saudara, para pelayan Tuhan, sehingga Paulus itu mengatakan, orang yang menjadi penatua gereja atau majelis gereja atau diaken gereja tidak boleh orang yang baru masuk iman, kata Paulus, supaya gak terganggu. Saudara, itu kan terganggu, saudara. Sekarang artis yang mimpin puji-pujian, saudara, pada waktu dia bagus, saudara, ini artis bukan artis rohani, saudara, artis yang segala macam, saudara. Pada waktu pimpinnya pasti terganggu waktu dia diam. Apalagi kalau si artis nyanyi, ayo kita nyanyi lagu dangdutan, saudara. Pikirannya dangdutan yang lain, saudara. Maksudnya kita lagi nyanyi dangdutan yang rohani, saudara. Ternyata dangdutan yang lain, saudara, yang muncul di dalam pikiran dia saat dia lagi berdiri di sini. Itulah kadang-kadang, saudara, orang-orang yang melayani Tuhan yang mengkhususkan diri untuk jangan banyak-banyak di sana. Kalau perlu ya berhenti, supaya saat melayani tidak terganggu oleh itu. Makanya saya kata, apakah dia itu? Tetapi pikiran Paulus tinggi dan mulia sekali, saudara. Dia tidak bisa lakukan aku manusia celaka ini. Saudara, apakah Paulus putus asa? Tidak. Akhirnya dia menyerahkan kepada Tuhan. Kita baca di ayatnya yang ke-25. Roma 7:25. Akhirnya Paulus mengatakan syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kata syukur ini adalah anugerah, artinya anugerah. Jadi harusnya terjemahannya
anugerah bagi Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dan dia mengatakan anugerah kasih karunia. Akhirnya Paulus mengatakan begini saudara, dalam pergumulan ini, ya ini anugerah Tuhan. Semua adalah anugerah Tuhan. Semua syukur bagi Tuhan atau anugerah Tuhan. Dan dia mulai apa? Menyandarkan diri pada Tuhan. Tuhan, pergumulan aku ini ingin melakukan, tidak bisa karena tubuhku, tetapi Engkau yang menolong kami sehingga Engkau bisa mengubah dan membuat aku bisa melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan. Dulu saya pernah berkata, saudara tidak mungkin bisa melakukan firman Tuhan sebab daging ini tidak mau. Saudara mau melakukan firman Tuhan tidak akan bisa karena daging ini tidak mau. Tetapi pada waktu saudara menyerahkan diri kepada Tuhan, maka Roh Kudus memberikan kesanggupan kepada saudara bisa melakukan. Simpel saja, orang berhenti ngerokok aja susah. Orang berhenti judi aja susah. Orang berhenti yang ini aja susah. Tetapi saudara, kalau kita menyerahkan kepada Tuhan, kita bisa. Dulu saudara, ada satu orang ke gereja, dia suka merokok. Tapi pada waktu dia nginjek di gereja kita saudara, dia mengatakan saat itu aku tiba-tiba lepas dari rokok. Saudara, padahal aku berusaha tetapi tidak bisa. Tapi saat itu aku juga bisa. Jadi saudara, dia akhirnya Paulus menyerahkan semua kepada Tuhan. Dan dia bisa. Lalu kemudian Roma 8 ayat yang ke-1. Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Akhirnya Paulus mengatakan, sudah beres. Dan sekarang kita mau masuk ke hukum roh. Jadi gini saudara. Jadi seolah-olah Paulus mengatakan, jangan melawan, jangan kita bergumul di dalam satu ini. Tapi lebih baik kita beralih kepada pikiran yang ini, supaya yang ini bisa diatasi. Ada orang saudara, ini masalahnya di sini. Dia pikir di sini bergumul, di sini bergumul, di sini bergumul, di sini. Sampai menang, ternyata nggak bisa. Bergumul di sini, ternyata nggak bisa. Akhirnya sudah dia tidak memikirkan ini, dia memikirkan yang lain, dia memikirkan tentang Tuhan, dia menyerahkan semua kepada ini bisa diatasi. Ada orang bergumul di dalam satu sisi saudara tentang kehidupannya. Lalu kemudian dia berusaha menolong, berusaha mengatasi baik keluarganya, baik masalah anak, baik masalah penyakit. Dia berhubungan di situ terus, sudah dia bergumul tentang itu. Macam-macam yang ada saudara, tentang penyakit, tentang anak, tentang keluarga, tentang pekerjaan, segala macam. Begitu tumpuk silih berganti satu dengan berganti. Akhirnya dia berkata, ya Tuhan, aku menyerah padamu. Sekarang dia berbalik memikirkan saudara tentang hidup dalam hukum Tuhan. Dia menang, dia mau berjalan dalam Tuhan, dia mau memuliakan Tuhan, dia melakukan sesuatu. Yang di sininya beres saudara. Kadang hal itu terjadi demikian saudara. Saudara, kita bisa melihat itu. Kita baca Roma 8 ayat yang kedua. Di Roma 8 ayat yang kedua, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi saudara, sekarang Tuhan sudah membebaskan kita. Jadi walaupun daging kita lemah saudara, tetapi pada waktu kita datang mendekat lebih kepada Tuhan, waktu Roh Kudus memenuhi, waktu saudara berdoa di dalam roh saudara, maka saudara mulai menikmati yang namanya hukum Tuhan. Berdoa di dalam roh itu penting saudara. Berdoa di dalam roh itu menolong kita. Pada waktu sudah berdoa di dalam roh, saudara ngalamin sesuatu, daging ini saudara jadi lemah, keinginan daging ini. Akhirnya saudara, kita bisa kuat di dalam Tuhan. Jadi saudara, intinya adalah belajar masuk di dalam anugerah Tuhan. Belajar masuk dalam kemuliaan Tuhan. Caranya gimana? Saudara,
yang kalau paling gampang caranya, kita kan suka nyanyi. Mari di rumah kita nyanyi, memuji, menyembah Tuhan. 2, jangan padamkan roh. Saudara buat semua itu rohani. Nyanyi itu nyanyian rohani. Saudara buat sesuatu rohani, sehingga roh saudara tidak padam. Tapi roh saudara berapi-api, dan saudara bisa menikmati Tuhan. Saat itu ada saudara, semua bisa diatur, bisa dibereskan. Saudaraku, itu yang ada. Jadi simpelnya, gampangnya, saudara coba nyanyi. Saudara, sekarang di mana saudara bisa nyanyi, di mana saja. Saudara di rumah itu yang nyanyi. Sekarang saya mau lari ke ini, saudara, ke masih di dalam Roma 8 ayat 16 sampai 17. Roma 8 ayat 16 sampai 17. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi saudara, di sini kita berkata kita anak Allah. Sekarang Paulus mengatakan, tetapkan aku anak Allah dan berjalan di dalam jalannya Tuhan. Saudara, ayat yang terakhir dari Roma 8 ayat 28. Coba kita baca Roma 8:28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Saudara, ini adalah penyerahannya Paulus, bahwa segala sesuatu yang terjadi, baik di dalam pergumulannya, baik dalam pengertian yang Tuhan buat, baik di dalam banyak hal, saudara, Paulus mengatakan bahwa segala sesuatu turut bekerja bersama-sama mendatangkan kebajikan. Ini yang Tuhan kerjakan buat kita. Tuhan itu baik, saudara. Manusia suka masih berbuat salah. Saudara masih berbuat salah. Tetapi kalau saudara datang kepada Tuhan, Tuhan akan mengatur saudara, menolong. Kesalahan yang saudara buat tidak terlalu merugikan saudara. Bahkan kesalahan yang saudara buat, Tuhan membuat jalan kelepasan sehingga datangkan menguntungkan. Saudara, kadang ada orang yang melakukan kesalahan, tapi Tuhan bisa buat jadi sesuatu yang baik. Itulah yang Paulus sebut, dikatakan itu, sehingga dia mengatakan Tuhan akan melakukan semuanya. Saudara, ayat ini saudara harus penting. Ini adalah salah satu ayat hafalan, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, dalam hidup saudara, dalam sakit saudara, dalam pergumulan saudara, dalam nafkah saudara, dalam segala yang saudara lakukan, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, dan itu akan mendatangkan kebaikan. Ada orang saudara, dia jalannya gak benar, apa yang dikerjakannya salah, akhirnya dia rugi. Lalu kemudian saudara, dia datang kepada Tuhan. Apa yang dilakukan rugi itu, Tuhan robah saudara, menimbulkan sesuatu yang baik, yang mendatangkan kebaikan. Saya kadang-kadang berkata, Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Saudara, saya suka menyebut Tuhan itu baik. Hari kemarin, hari ini, hari mendatang, itu adalah sabar. Kita mengatakan hari kemarin udah lewat. Aku telah berbuat salah hari kemarin. Aku telah berbuat salah hari kemarin. Hari kemarin tidak bisa dirubah lagi. Tetapi pada waktu aku datang kepada Yesus, hari kemarin yang aku telah berbuat salah, Tuhan berubah, saudara. Di hari sekarang, Tuhan berubah menjadi sesuatu yang baik, saudara. Dan mendatang, Tuhan menjadi baik. Ya memang Tuhan mengatakan, jangan mengulangi kesalahan itu lagi. Tapi Tuhan bisa merubah, saudara. Kalau ada sesuatu yang udah lewat dari diri saudara, yang sudah tidak bisa dibalikkan lagi, datang kepada Tuhan.
Kalau ada hari-hari yang dulu yang saudara merasa udah kadung, udah terlambat, udah semuanya, saudara kecewa, jangan lakukan itu. Di dalam ayat ini saudara datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan memperbaharui semua. Paulus, seorang pembunuh Kristen, dia sering teringat dalam pikirannya, aku sudah membunuh. Makanya dia mengatakan, aku orang paling berdosa di antara semua. Tetapi pertobatannya, penyerahannya sudah diberikan. Jadi inti dari semuanya saudara, pergumulan orang masing-masing. Pergumulan Paulus ingin melakukan seperti yang Tuhan berikan kepadanya, pemahaman yang sangat besar. Tapi tubuh ini gak bisa diajak. Seperti saudara dengan saya, kadang tubuh ini gak bisa diajak saudara untuk lakukan. Tetapi saudara, Paulus akhirnya mengatakan, kita menyerah kepada Tuhan. Kita menyerah, nanti itu jalan. Misalnya saudara harus ngerti, saudara harus berdoa pagi-pagi. Saudara bangun pagi dan tubuh saudara tidak mau. Saat saudara masih tempat tidur, saudara mengatakan, Tuhan, aku berikan kepadamu, aku menyerah kepadamu Tuhan. Tuhan, Engkau segalanya. Nanti saudara akan bangun dan pasti berlutut berdoa. Kadang begitu saudara. Tapi kalau saudara udahlah, enggaklah, aku ngantuk, aku mau tidur lagi, pasti saudara nggak akan berdoa. Jadi cara mengatasi saudara mengatakan, Tuhan, aku berserah kepadamu, aku memberikan semua. Nanti saudara melakukannya. Itu demikian. Itu yang Paulus alami. Pada waktu dia tidak bisa melakukan karena tubuhku yang celaka ini, lalu dia mengatakan anugerah Allah. Tiba-tiba dia bisa jalani. Muncul pasal 8 untuk surat Roma, dia mengatakan hidup dalam hukum roh. Saudara, berapa banyak dari saudara tidak bisa melakukan firman Allah? Banyak dari saudara mungkin tidak bisa taat kepada Tuhan. Ya, karena tubuh celaka ini. Padahal saudara sudah kenal Yesus. Padahal saudara sudah percaya Yesus. Tapi hari ini saya katakan kepada saudara, saudara mulai mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau menyerah, berserah kepadamu. Aku mau menyerahkan, silahkan Tuhan olah hidupku. Silahkan Tuhan bentuk aku. Silahkan Tuhan ubah hidupku. Maka nanti Tuhan akan merubah dan saudara ternyata bisa melakukan. Saudara, melakukan kehendak Tuhan. Melakukan apa yang kehendak Tuhan. Itu yang ada. Jadi saudara, mari kita melakukan kehendak Tuhan. Kita akan masuk di dalam doa. Mari pemain musik dipersilakan untuk maju. Kita nyanyi satu nyanyian, ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Coba kalau nggak di G, di A, coba. Kalau ada tampilannya, ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Haleluya.
Paulus menyerah kepada Tuhan. Dia memberikan semua kepada Tuhan. Dan dia bisa, walaupun yang tinggi-tinggi dalam dia tidak bisa menjalankan, bukan karena dirinya, tetapi karena belum waktunya. Tetapi yang biasa-biasa dia bisa melakukan. Saudara, saya sedang makin berdiri. Biar nyanyian ini adalah nyanyian yang timbul di hati kita, bahwa aku ingin hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Sekali lagi katakan, mau hidup surut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan, kami memiliki tubuh bekas manusia lama ini. Ada tabiat lama yang memangnya harus diajar, dimatikan oleh firman dan Roh Kudus. Tubuhku manusia celaka ini, tubuh yang maut, tubuh celaka, yang membuat kami tidak bisa melakukan firman-Mu, yang membuat kami tidak bisa melakukan perintah-Mu, yang tidak bisa mau kami berjalan dalam kehendak-Mu. Tubuh ini membawa kami, tabiat ini mengajak kami untuk berbuat yang hanya menyenangkan daging. Tetapi kami datang kepadamu Tuhan. Kami ingin melakukan firman-Mu, kami ingin melakukan kehendak-Mu Tuhan. Engkau tolong kami Tuhan, Engkau pimpin kami Tuhan. Kami berserah penuh kepadamu Tuhan, supaya kami bisa melakukan firman-Mu dengan segenap hati kami. Selidiklah kami Tuhan, ketahuilah kami Tuhan. Kami ingin melakukan firman-Mu, tetapi tubuh ini yang kadangkala membuat kami tidak bisa melakukannya. Tuhan, ini salah satu pergumulan kami. Sebab itu Tuhan tolong kami, sehingga kami bisa mengatakan kami menang dan kami hidup dalam Engkau. Bapa di sorga, hamba-Mu mohon, Roh Kudus tolonglah kami, supaya firman-Mu bisa dipahami dan bisa dimengerti oleh umat-Mu. Dan umat-Mu tahu penyebab mengapa anak-anak Tuhan tidak bisa melakukan firman Tuhan, tidak mau berdoa, tidak mau ibadah. Biarkan kami mengerti itu Tuhan, bahwa itu karena tabiat lama kami yang mendominasi. Tetapi kami ingin menang dalam Engkau. Tanamkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk. Saudara, sebelum saya berikan kepada Pak Andi, saya mengingatkan minggu depan tidak ada ibadah pagi. Kita langsung ibadah pada sorenya Natal di tempat ini. Jadi silakan saudara bisa hadir dalam ibadah Natal ini. Saya persilakan Pak Andi untuk memberikan pengumuman tambahan. Bagi yang bertugas untuk membaca firman Tuhan, saya
Saudara maju ke depan, kita sama-sama mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Bacaan ayat firman hari ini yang perikop kitab yang dimeterai dan anak domba. Demikian bunyi. Maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas takhta itu sebuah gulungan kitab yang ditulis di sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring, katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Tetapi tidak ada seorang pun yang di surga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan kau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Maka aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk itu dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan Dia yang duduk di atas takhta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, bersyukurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus, dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, Engkaulah yang menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena Kau telah disembelih dan dengan darahmu Engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan Engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling takhta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu, cuma mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan nikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, Amin. Dan tua-tua itu jatuh syukur dan menyembah. Amin. Ya, terima kasih. Sebelum saya bacakan pengumuman untuk satu minggu ibadah kita di tempat ini, tadi Bapak Gembala sampaikan pernak-pernik Natal sudah dipasang gitu ya. Ya, ini tradisi aja ya, kita nyambut kedatangan Tuhan, Natal, kelahiran Tuhan, bukan cuma pernak-pernik Natalnya, karena pernak-pernik ini cuma tradisi gitu ya. Tapi kita mau benar-benar sambut Dia, yaitu supaya kita mau memberikan hidup kita untuk Tuhan. Amin. Ya, kasih yang mau memberi, bukan cuma menerima gitu ya. Kita mau berikan hidup kita untuk Tuhan, kita mau bekerja lebih giat lagi untuk Tuhan gitu ya. Kalau masalah memberi, Tuhan yang murah hati, Dia Bapa yang baik, tentunya Dia akan memberikan yang terbaik gitu ya. Tapi kita mau belajar benar-benar memberikan hidup kita mau belajar untuk memberikan yang terbaik dalam pelayanan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk pengumumannya, hari Rabu kita doa dan ada doa dan pendalaman Alkitab di tempat ini jam 6 sore. Kamisnya kita juga ada doa jam 6 sore, dan Jumatnya kita ada doa puasa jam setengah 10 pagi. Sabtu
Waktunya kita ada gladi bersih dan doa Natal jam 5 sore. Jadi tidak ada kaum muda, tapi kita ada gladi bersih gitu ya, karena minggu sorenya kita ada ibadah Natal jam 5 sore. Minggu paginya ada ibadah ya Bapak Ibu, jangan lupa. Seluruh pelayan Tuhan yang melayani di ibadah Natal harap datang jam 3 sore gitu ya. Natal tanggal 21 Desember. Bagi Bapak Ibu yang ingin membantu untuk keperluan Natal bisa menghubungi Ibu Marta ya. Alkitabnya terus dibaca supaya kita semakin bertumbuh dalam Tuhan. Benar-benar tadi firman Tuhannya, kita baca firman, kita doa dalam roh dan kebenaran supaya apa yang jadi keinginan kita itu yang kita lakukan, bukan jadi keinginan kita yang akhirnya kita lakukan, tapi benar-benar keinginan kita yaitu yang untuk memuliakan nama Tuhan yang terus kita lakukan, sehingga kita tidak buat dosa lagi, kita tidak jatuh dalam dosa lagi, tapi kita hidup senantiasa dalam kekudusan sampai Maranatha. Amin. Kita sama-sama berdoa untuk persembahan yang akan kita berikan buat Tuhan. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Sungguh Tuhan, kemurahan-Mu besar buat kami Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih kami boleh Tuhan beribadah, kami boleh mendengar firman-Mu. Ajarkan kami benar-benar hidupi firman-Mu, terus berdoa dalam roh dan kebenaran, supaya Tuhan keinginan-keinginan kami Tuhan yang seturut firman Tuhan yang terus kami buat, kami hidupi, kami lakukan, sehingga semuanya itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami rindu Tuhan kalau di bulan Desember Tuhan kami sambut Tuhan akan perayaan Natal, bukan cuma dengan dekorasi atau hiasan yang Tuhan meriah, tapi kami mau sambut dengan hidup yang Tuhan kami mau berikan untuk Tuhan sepenuhnya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat Bapak Gembala yang sudah menyampaikan berkat firman Tuhan. Berkati dalam pelayanannya, dalam mengembalakan sidang-Mu di tempat ini, semua dalam pimpinan-Mu. Kami juga berdoa buat siap kami sudah ambil bagian dalam melayani. Pakai kami lebih lagi, tambahkan talenta Tuhan, bahkan kami melayani dengan berdoa, dengan sungguh-sungguh, dengan persiapan, sehingga pelayanan kami penuh dengan urapan Tuhan. Nama-Mu dipermuliakan ya Tuhan, nama-Mu ditinggikan, dan setiap kami yang melayani Tuhan, sembunyikan kami di balik salib-Mu Tuhan. Oh, supaya kemuliaan itu hanya bagi nama-Mu saja. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu tanpa terkecuali. Tuhan berkati dalam setiap hidup nikah, nafkah, Tuhan rumah tangga, studi, Tuhan atau apapun pergumulan, keperluan, kebutuhan. Bahkan kami percaya yang sakit disembuhkan sempurna, Tuhan yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, dan semuanya itu boleh dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Buat kami hidup setia Tuhan, bahkan kami Tuhan rindu Tuhan, kasih kami bukan kasih yang terus mau menerima, tapi kasih yang mau memberi Tuhan untuk hidup kami Tuhan akan Engkau ya Tuhan, sehingga Tuhan pakai kami untuk menjadi saksi-Mu, alat-Mu untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kami tidak memikirkan akan kehidupan pribadi kami lagi Tuhan, tapi kami memikirkan untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan lebih lagi Tuhan. Oh, sehingga pekerjaan Tuhan boleh semakin Tuhan diperlebar, jiwa-jiwa boleh diselamatkan, dijangkau Tuhan, dan gereja-Mu terus hidup dalam kekudusan-Mu. Terima kasih Tuhan, bangsa negara kami Indonesia kami taruh dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Indonesia bagi kemuliaan-Mu, pemerintahan bangsa kami ada dalam pimpinan-Mu Tuhan. Bahkan Tuhan, biarlah Tuhan Kau tolong Indonesia dengan semua Tuhan permasalahan yang ada bencana di Sumatera, Tuhan perekonomian yang semakin Tuhan kondisinya tidak membaik. Kami percaya Tuhan menolong, berikan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga serahkan Tuhan akan ibadah Natal tanggal 21 Desember 5 sore Tuhan. Tuhan menolong semuanya, istimewa setiap pelayan-pelayan Tuhan dipersiapkan Tuhan dengan sungguh penuh dengan urapan-Mu Tuhan. Berikan cuaca yang baik, jemaat bisa hadir semuanya dengan sukacita yang luar biasa untuk memuliakan nama-Mu di perayaan ibadah Natal ya Tuhan. Dan sehingga Tuhan damai sejahtera Natal turun melimpah atas kami semuanya. Sebentar kami akan berikan yang terbaik yang menjadi milik kami. Tuhan sucikan, kuduskan, biar dipakai
lebih lagi untuk kemuliaan bagi nama-Mu di tempat ini, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan pujikan satu pujian, seorang anak telah lahir untuk kita.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah hari ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami ingin pulang tinggalkan tempat ini. Hamba-Mu mohon penyertaan Tuhan, Hamba-Mu mohon berkat Tuhan, Hamba-Mu mohon Tuhan, Engkau yang memimpin semua langkah anak-anak-Mu. Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan. Saudaraku yang kekasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dengan membawa berkat, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Menang besar di pihak kita. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Tuhan penggantiku, ku berdiaga. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Tuhan penggantiku, ku berdiaga. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Tuhan memberkati saudara sekalian. Selamat pulang. Ya, jadi Kak Receh. Dia kan masuk Kak Receh. Ya, jadi anak Receh aku tak dapat jadi wakil. Ayo, belum.